Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 21014120008 dari program studi S1 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan sebagai ilmu sesuai dengan pengetahuan saya, dan di pembahasan ini saya bagi menjadi 4, yaitu definisi ilmu pendidikan, persyaratan pendidikan sebagai ilmu, sifat-sifat ilmu pendidikan, relevansi ilmu pendidikan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Definisi ilmu pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Pada dasarnya pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Contohnya, seorang guru yang mengajar muridnya dan seorang dosen yang mengajar mahasiswanya. Pada umumnya yang kita ketahui cara mentransfer pengetahuan yaitu dengan 3 cara: lisan, penulisan, dan perbuatan. Di sini saya akan memperlihatkan 2 pendapat berbeda tentang ilmu. Pendapat yang pertama dari S. Brojonegoro, pendapatnya bahwa ilmu itu adalah teori pendidikan, renungan pendidikan dalam arti luas, pengetahuan yang mempelajari soal-soal timbul dalam praktik pendidikan. Sedangkan menurut Driyakara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis, sebagaimana yang biasa kita sebut realialis, yang kita artikan yaitu mendidik dan matis, dan realitas yang sering kita sebut pendidikan mendidik. Yang kedua yaitu persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu jika memenuhi 3 persyaratan, yaitu memiliki objek. Objek itu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material pendidikan adalah perilaku manusia, sedangkan objek formal pendidikan adalah keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan. Yang kedua, memiliki sistematika secara teorik. Sistematika ilmu pendidikan dibedakan menjadi 3 tinjauan, yaitu melihat ilmu pendidikan sebagai gejala manusiawi, sebagai upaya sadar sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa akan datang. Dan yang ketiga, memiliki metode-metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan, seperti metode naratif, metode eksperimentasi, metode hermeneutis, metode teknologis, metode deskriptif, dan metode analisis kritis. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat ilmu pendidikan. Yang pertama ada rasional. Mengapa rasional? Ilmu pendidikan harus bersifat rasional, yang artinya ilmu tersebut harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang ditujukan pada logis dan juga penalaran. Yang kedua, empiris. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, yang artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Yang ketiga, ilmu pendidikan harus bersifat umum. Mengapa harus bersifat umum? Karena yang artinya kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat diperiksa oleh para peninjau ilmiah dan dapat dipelajari atau dilihat secara umum. Yang keempat, bersifat akumulatif, yang artinya ilmu pengetahuan tersebut harus berketengahan hubungan antara ilmu dan kebudayaan manusia, sebab ilmu merupakan salah satu kebudayaan manusia. 5. Sebagai ilmu normatif. Mengapa sebagai ilmu normatif? Karena pendidikan merupakan kaidah dan pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Yang keenam, praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis dan digunakan secara praktis. Yang ketujuh, bersifat rohania. Kenapa bersifat rohania? Karena ilmu pendidikan rohania selalu memandang peserta didik sebagai makhluk yang berasusila dan ingin menjadikannya sebagai makhluk yang beradab. Yang kedelapan, historis. Kenapa historis termasuk ke dalam sifat-sifat ilmu pendidikan? Karena sistem pendidikan sepanjang zaman berkehubungan serta makna filosofis yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu.
Pembahasan yang keempat adalah relevansi pendidikan. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang berkaitan atau dicocokkan satu sama lain sehingga hal tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Secara umum, konsep relevansi adalah sebagai mana seorang dapat menggabungkan satu topik dengan konsep lainnya secara berkesamaan dengan mempertimbangkan konsep keduanya. Relevansi pendidikan adalah kecocokan kemampuan yang diperoleh dalam jenjang pendidikan atau kebutuhan pekerjaan. Yang secara singkat, relevansi adalah sejauh mana sistem pendidikan bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam Kamus Tingkat Tujuan Pendidikan Nasional. Dalam Kamus Tingkat Pendidikan Nasional ada yaitu pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substansinya. Nah, pengembangan pelajaran melalui materi artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan. Sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pembelajaran strategi baik secara teoris maupun secara praktis. Baik, itulah tadi tentang pendidikan sebagai ilmu yang dapat saya paparkan sesuai dengan kemampuan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.